Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 4. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada tema 3 mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu tumbuhan diperlukan oleh manusia dan hewan serta seluruh makhluk hidup. Tumbuhan membuat udara menjadi lebih segar karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang biasa kita gunakan dan kita hirup sehari-hari untuk bernafas. Nah, setiap tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian beserta fungsinya masing-masing. Sekarang, mari kita pelajari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya satu persatu. Tumbuhan itu terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama itu akar, kedua batang, yang ketiga daun, keempat buah, yang kelima biji, dan yang keenam bunga. Nah, sekarang yuk kita cari tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar umumnya berada di bawah tanah. Walaupun pada beberapa tumbuhan akar terdapat di atas tanah. Nah, akar memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara yang berada di dalam tanah. Yang kedua, berfungsi untuk menguatkan berdirinya tumbuhan agar tidak mudah jatuh atau tidak mudah patah. Nah, yang ketiga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan umbi-umbian. Nah, akar tadi secara umum terbagi menjadi akar tunggang dan akar serabut. Namun, pada beberapa tumbuhan terdapat jenis akar lain seperti akar gantung pada pohon beringin, akar napas pada pohon bakau, khususnya pada pohon bakau yang jenis api-api, dan yang ketiga akar tunjang pada pohon pandan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tempat menyalurkan air, zat hara, serta zat-zat lain yang berguna bagi tumbuhan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, buah, serta biji. Dan yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, pada beberapa tumbuhan, cadangan makanan disimpan di batang, seperti pada tumbuhan tebu. Batang itu juga terdiri dari beberapa jenis, seperti batang berkayu dan batang berongga atau batang basah. Batang berkayu itu memiliki zat kayu dan kadar air yang relatif sedikit. Contohnya pada tumbuhan apel, tumbuhan mangga, dan berbagai macam lainnya. Sedangkan pada batang berongga atau pada batang basah, itu biasanya kandungan airnya lebih banyak. Contohnya pada tumbuhan seledri, tumbuhan bayam, jagung, serta rumput, dan berbagai macam lainnya. Nah, bagian tumbuhan ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, daun itu memiliki zat hijau yang disebut sebagai klorofil. Selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air
dan juga sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Misalnya, bentuk tulang daun menyirip, bentuk tulang daun menjari, dan bentuk tulang daun sejajar. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Bunga memiliki beberapa bagian, seperti mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, serta kelopak. bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah. Buah biasanya berfungsi sebagai tempat melindungi biji, juga sebagai tempat cadangan makanan seperti pada tumbuhan apel, mangga, buah stroberi, dan berbagai buah yang kita konsumsi sehari-hari. Bagian tumbuhan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur yang berada pada putik. Nah, biji jika ditanam kembali maka akan menjadi tumbuhan baru. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat untuk selalu berpikiran positif dan selalu berbuat kebaikan di setiap kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.